Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kembali kita boleh beribadah pada pagi ini dan juga tidak terasa bahwa sudah setahun lebih kita bergumul dengan pandemi ini dan kita juga sangat merindukan, ya banyak jemaat juga yang sudah sangat merindukan untuk boleh kembali beribadah di gereja bersama-sama. Dan kita bersyukur bahwa juga tim Alfi untuk selama ini sangat membantu banyak, sangat mempersiapkan sehingga jemaat yang mengikuti dari rumah bisa mengikuti dengan baik. Dan kita itu melihat pimpinan Tuhan sampai kepada hari ini dan melihat bahwa jemaat juga sudah mulai kembali untuk beribadah ke gereja dan juga banyak yang merindukan. Maka mulai bulan Juni kita akan mulai membuka kebaktian pada sore hari sehingga jemaat yang pada pagi mungkin tempat terbatas boleh mengikuti kebaktian pada sore. Nanti kita akan menyampaikan untuk pengumuman yang lebih lanjut dan bertepatan pada Juni nanti adalah baptisan, CD dan atestasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada firman Tuhan. Pada hari ini saya akan memulai satu eksposisi, yaitu eksposisi dari buku Kisah Para Rasul yang pertama pada hari ini dengan tema Roh Kudus dijanjikan. Mari sebelum kita masuk dalam doa, kita membaca Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kita akan membaca secara bertanggapan, saya ayat pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang kedua dan beserta dengan song leader, lalu kemudian sampai kepada ayat yang kelima. Kisah Rasul pasal yang pertama, Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ini ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda dia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa dan kami mengucap syukur kami boleh kembali beribadah kepadamu Tuhan. Kami boleh datang di hadapan-Mu dan kami boleh menerima firman-Mu. Tuhan, persiapkanlah hati kami, sebab iblis tidak akan suka ketika firman ditaburkan. Tanah itu seringkali terlalu keras, sehingga kami berdoa kiranya Roh Kudus yang menggemburkan, Roh Kudus yang mempersiapkan hati yang paling keras sekalipun juga untuk boleh menerima akan benih firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya untuk pemberitaan firman, biarlah hati kami tertuju kepadamu, biarlah kami bersiap untuk menerima akan firman-Mu Tuhan, dan juga sertailah untuk hamba-Mu di dalam banyak keterbatasan, dan kami tahu bahwa hanya oleh karena pimpinan Roh Kudus saja kami boleh mengenal Engkau dan bertumbuh di dalam pengenalan itu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita sudah menyelesaikan Bapak Ibu sekalian satu rangkaian daripada khotbah tentang penderitaan Yesus, lalu bicara tentang kematian Yesus, dan pada 2 minggu lalu kita bicara tentang kebangkitan dan kemenangan daripada Kristus. Dan kematian Yesus bukan akhir daripada segala-galanya, meskipun musuh-musuhnya mengira ketika Yesus mati maka mereka bisa merasakan kelegaan yang palsu mereka itu. Mereka merasa bahwa musuh, orang yang mencoba meruntuhkan daripada kepercayaan mereka itu sudah tidak ada. Maka mereka mengira itulah akhir daripada hidup dan pelayanan seorang yang bernama Yesus. Tetapi kita tahu bahwa Yesus di dalam Yohanes pasal 12 ayat 24, Yesus berkata, sesungguhnya jikalau biji gandum itu
tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Dia tetap satu biji saja. Tetapi jika dia mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Berarti kematian Yesus adalah sesuatu hal yang harus terjadi di dalam rencana Allah. Dan melalui kematian Yesus ada sesuatu peristiwa yang besar yang akan terjadi. Kematian itu sendiri tidak mengikat Yesus, sebab pada hari yang ketiga Yesus bangkit daripada kematian. Dan setelah itu dia naik ke sorga di dalam kemuliaan yang begitu besar. Nah saudara sekalian, kebangkitan dan kenaikan Yesus juga bukanlah akhir daripada hidup dan pelayanan Yesus. Melainkan itu adalah permulaan dari satu babak yang baru. Permulaan daripada hari-hari yang panjang yang dimana kita sekarang berada berbagian di dalamnya. Satu hari-hari yang besar menuju kepada puncaknya nanti ketika Sang Anak Allah dia akan kembali di dalam kemuliaan yang tidak mungkin kita bayangkan pada hari ini. Nah, karena itu saudara sekalian, kita akan memulai pada hari ini membahas mengenai kisah para rasul yang mencatat apa yang terjadi setelah Yesus bangkit, apa yang terjadi setelah dia naik ke sorga. Begitu kita membuka kisah para rasul, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah membaca ayat pertama sampai ayat kelima. Begitu kita buka ayat pertama, kita sudah bisa langsung menangkap, langsung merasakan bahwa buku kisah rasul ini bukan kitab yang berdiri sendiri. Bukan kitab yang berdiri sendiri. Kisah rasul yang menyusuri mengenai kisah gereja mula-mula berdiri dan berkembang itu adalah kelanjutan dari satu buku. Buku apa? Yaitu Injil Lukas yang mengisahkan tentang hidup dan pelayanan Yesus. Maka begitu membaca bagian pertama kita sudah tahu bahwa ini adalah kelanjutan daripada buku yang lain. Kisah Rasul menunjukkan bagaimana gereja itu mula-mula bertumbuh dari apa yang disebut sebagai sekte Yahudi yang kecil itu. Orang-orang Romawi menyebut atau orang-orang Yahudi juga itu menyebut ada satu sekte yang mengikuti Yesus. Itu hanya sekte Yahudi yang kecil. Setelah kematian dan kebangkitan Yesus itu muncul. Tetapi kisah Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana sekte yang kecil itu kemudian berkembang menjadi komunitas yang besar, semakin besar dan sangat besar, meliputi berbagai etnis di seluruh dunia. Pada zaman itu kisah Rasul mencakup seluruh etnis pada dunia kuno, dan sampai sekarang kita melihat bagaimana perkembangan itu mencakup sampai kepada kita. Ada orang Jawa, ada orang Papua, ada orang dari Aceh, ada orang dari timur dan sebagainya, saudara sekalian, menjadi bagian daripada komunitas yang begitu besar. Lukas memberikan petunjuk bagi kita bahwa ini adalah jilid kedua daripada tulisannya. Di dalam ayat pertama itu kita tahu bahwa Lukas sudah menulis satu jilid sebelumnya yang dia katakan berpusat kepada apa? Berpusat kepada segala sesuatu. Segala sesuatu yang apa? Yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Jadi di sini mengindikasikan bahwa jilid pertama itu belum tuntas. Mengindikasikan ada kelanjutan daripada jilid pertama itu. Nah, Lukas yang menuliskan Injil Lukas dan Kisah Rasul, dia adalah rekan sekerja Paulus, orang yang sangat dekat dengan Paulus. Dia adalah seorang dokter yang mengikuti perjalanan misi daripada Paulus. Lukas jadi menulis dua jilid daripada buku. Jilid pertama itu bicara mengenai hidup, kematian, kebangkitan Yesus sampai kepada kenaikan Yesus. Apa yang Yesus lakukan dan Yesus ajarkan sampai pada hari dia terangkat. Dan jilid kedua itu bicara Yesus yang meneruskan pelayanan dia, meneruskan melakukan dan mengajarkan, tetapi melalui Roh Kudus yang diutus, yang bekerja di dalam dan melalui orang-orang percaya. Nah, saudara sekalian, seorang ahli perjanjian baru bernama Henry Cadbury, dia mengatakan di dalam bukunya The Making of Luke and Acts itu, dia mengatakan bahwa keduanya itu bukanlah dua buku yang
berbeda dari satu penulis yang sama. Kita sering mendapati penulis menulis 2 buku, dia penulis yang sama tetapi buku yang berbeda. Tetapi Henry Cadbury mengatakan Lukas dan Kisah Rasul itu bukanlah 2 buku yang ditulis oleh penulis yang sama, tapi 2 karya yang continuous, yang berkelanjutan, yang berkesinambungan. Maka saudara waktu baca Lukas sampai kepada Kisah Rasul, saudara mendapati ada kesinambungan, ada satu kelanjutan yang dijalin oleh Lukas. Kisah Rasul itu bukanlah tambahan. Artinya setelah Lukas menulis Injil Lukas, tiba-tiba terpikir, wah sekarang saya mau menuliskan Kisah Rasul. Lalu dia kemudian menambahkan buku Kisah Rasul yang adalah buku yang terpisah. Tetapi tidak, Kisah Rasul itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari rencana dan maksud penulis. Nah saudara sekalian bisa melihat ini. Ketika waktu kita membaca Injil Lukas, kita akan mendapati ada bagian-bagian tertentu yang Lukas tahan, yang Lukas simpan. Lukas tidak ceritakan di dalam Injilnya, tetapi dia simpan itu untuk dimasukkan di dalam Kisah Para Rasul. Lukas tidak memasukkannya di dalam Injil Lukas. Karena apa? Karena Lukas akan membawa kisah itu kepada puncaknya. Lukas akan membawa kisah itu makin lama makin mencapai klimaksnya. Ini adalah satu teknik daripada bercerita yang sangat terampil, di mana membawa kisah itu menuju kepada puncak, kepada klimaks. Lukas melihat ada bagian-bagian tertentu yang kalau ditaruh dalam Kisah Rasul itu akan jauh lebih baik. Nah, saya akan coba mengangkat 3 hal yang Lukas nyatakan yang dia simpan dalam Kisah Rasul, yaitu bicara tentang Gentile mission, lalu bicara tentang penolakan daripada orang-orang Israel, dan bicara tentang tuduhan terhadap Yesus. Ada 3 hal yang kita bisa lihat Lukas simpan. Lukas tidak ceritakan secara panjang lebar dalam Injil Lukas, tapi Lukas taruh dalam Kisah Rasul. Yang pertama ialah misi kepada orang-orang non-Yahudi, the Gentile mission. Nah, Lukas mengisahkan kepada pembaca tentang misi kepada orang-orang yang disebut kafir, kepada orang-orang Gentiles itu di dalam Injil Lukas, meskipun pembaca tahu bahwa Yesus itu bukan datang hanya untuk orang Yahudi. Yesus itu akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang lain pula, sebagaimana dalam Lukas pasal 2 ayat 32 dikatakan bahwa terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Jadi Lukas menahan kisah perjumpaan Yesus dengan orang-orang yang disebut kafir itu, Gentiles itu, karena dia menyimpan kisah ini nantinya untuk masuk di dalam buku Kisah Para Rasul. Ini alasan mengapa Lukas tidak menceritakan Yesus yang bicara tentang hukum makanan. Jadi orang Yahudi memiliki hukum tentang makanan, food laws itu sangat ketat. Sampai sekarang kalau saudara pergi ada supermarket kosher namanya, supermarket halal bagi orang Yahudi. Orang Yahudi sangat ketat soal makan. Nah, di dalam Matius pasal 15 dan Markus pasal 7 ada perdebatan Yesus dengan para pemimpin-pemimpin Yahudi soal cuci tangan, soal makanan yang masuk ke dalam mulut, kemudian tentang keluar ke jamban dan sebagainya. Di dalam Matius pasal 15 dan Markus pasal 7 itu ada dicatat. Tetapi di Injil Lukas saudara tidak mendapati itu. Nah, ini mungkin membuat kita harus bertanya karena apa? Karena Matius, Markus, dan Lukas itu adalah Injil sinoptik. Yang Injil yang dikatakan serupa saudara sekalian. Tetapi di Injil Lukas tidak dicatat. Kenapa? Karena Lukas menyimpan ini untuk dia ceritakan nanti di dalam Kisah Rasul. Pada peristiwa apa? Pada peristiwa Petrus dan Cornelius. Saudara ingat kisah itu ketika Petrus sedang berdoa dan satu tirai, satu terpal yang besar turun dan di atasnya ada binatang-binatang yang haram. Dan Tuhan suruh mengatakan sembelilah dan makanlah. Lalu kemudian Petrus mengatakan, Tuhan, aku tidak menyentuh makanan yang haram seperti itu. Tetapi di situ mau menyatakan bahwa Tuhan membuka pintu bagi bangsa-bangsa yang lain. Dan di dalam Kisah Rasul itu mengangkat hukum tentang makanan, food laws itu sebagai kunci di dalam relasi antara orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi.
yang bagaimana mereka berelasi satu dengan yang lain. Nah, Lukas menyimpan itu untuk masuk di dalam Kisah Rasul. Lalu yang kedua, ketika bicara tentang penolakan Israel, saudara bisa melihat di pasal terakhir daripada Kisah Rasul, yaitu pasal yang ke-28. Di situ Lukas menceritakan tentang penolakan Israel, bangsa umat Tuhan, di mana Lukas ada mengutip satu bagian yang panjang. Kalau saudara lihat Kisah Rasul 28 ayat 26 sampai dengan 27, Lukas mengutip satu bagian cukup lengkap dari Yesaya pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 10. Nah, saudara sekalian, pasal 6 ayat 9 sampai 10 tertulis demikian dalam Yesaya, kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa itu, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh." Ini bicara tentang hukuman Tuhan kepada bangsa yang keras kepala. Bahwa apa? Bahwa mereka tidak akan menerima firman. Nah, ini dicatat di dalam akhir daripada Kisah Rasul 28. Bicara tentang penolakan Israel. Sementara kita tahu bahwa Lukas hanya bicara singkat mengenai ini. Di dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-10. Hanya bicara singkat sekali. Saudara bisa melihat bahwa Lukas tidak mencatat panjang lebar. Ini berbeda dengan Matius dan Markus. Matius 13 dan Markus 4 memasukkan kutipan lengkap daripada Yesaya ini, tetapi Lukas menyimpan bobot ini untuk bicara tentang kerasnya hati daripada orang Israel, dan Lukas taruh di akhir daripada Kisah Rasul. Dan kemudian kita lihat yang ketiga adalah tuduhan terhadap Yesus. Nah, ini menarik juga bahwa kita memperhatikan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Yesus menjelang penyaliban Dia. Lalu waktu kita bandingkan dengan Matius dan Markus, sepertinya ada tuduhan yang hilang di dalam Injil Lukas. Nah, saudara bisa lihat dua bagian ini. Markus 26 ayat 61 itu di mana tertulis yang mengatakan, orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Nah, ini tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi kepada Yesus. Orang ini mengatakan dia akan meruntuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu saudara lihat di Markus pasal 14 ayat yang ke-58 dikatakan, "Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia." Tetapi kita tidak mendapati itu dicatat dalam Injil Lukas. Mengapa? Apakah Lukas kelupaan? Apakah Lukas tidak menganggap penting tuduhan kepada Yesus itu untuk dicatat? Bukan, saudara sekalian, karena ketika kita meneruskan membaca sampai kepada Kisah Rasul, kita bisa menemukan bahwa tuduhan yang sama itu yang dilontarkan kepada Yesus ketika dia ada di pengadilan, itu disimpan Lukas untuk diceritakan pada saat apa? Pada saat pengadilan dan kematian daripada Stefanus. Nah, di dalam Kisah Rasul 6 ayat 13 dan 14, saudara lihat di situ, waktu mereka mengadili Stefanus, dikatakan mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata apa? Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Mengapa Lukas menaruh itu di dalam Kisah Rasul tentang tuduhan kepada Yesus ini? Ini adalah satu petunjuk bagi orang yang membaca Matius dan Markus, yang familiar dengan Matius dan Markus, bahwa Lukas hendak membawa pembaca melihat matinya Stefanus itu sebagai kelanjutan daripada kisah Yesus, penerusan daripada pelayanan Yesus di Injil Lukas. Dan ini ada kaitannya dengan apa?
Lukas mencatat di Kisah Rasul Stefanus mati dengan tuduhan yang dikaitkan kepada bait Allah, kepada tempel dari orang Yahudi. Maka nanti di dalam Kisah Rasul itu kita temukan bahwa Lukas mencatat dengan begitu apik, dengan begitu rapinya. Lukas menjalin nantinya kisah tentang dua bait. The tales of two temples. Kisah tentang dua bait, yaitu bait Allah di Yerusalem dan bait Allah, yaitu bait Allah yang sejati, yaitu orang-orang percaya. Setiap dari orang percaya, bait Allah yang sejati. Maka Kisah Rasul dan Lukas kepada Kisah Rasul itu adalah dua kisah yang berkesinambungan, dua kisah yang kontinus. Lukas kepada Kisah Rasul, dari Yesus kepada gerejanya, dari Yerusalem kepada seluruh dunia, dari bait Allah secara fisik menuju kepada bait Allah, yaitu orang-orang percaya sebagai bait Allah yang hidup. Alkitab mengatakan kita ini adalah bait Allah. Maka saudara sekalian, di zaman perjanjian lama Allah berdiam di baitnya, tetapi di dalam perjanjian baru bukan lagi bait secara fisik, tetapi bait Allah yang hidup. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 16 mengatakan kita ini adalah bait Allah yang hidup. Maka kenapa kita hidup di dalam hati yang takut akan Tuhan? Kita hidup di dalam kesucian. Alkitab mengatakan sebab engkau adalah bait Allah yang hidup. Mungkinkah orang-orang berdosa tanpa dia merasa gentar, menyadari bahwa Tuhan berdiam di dalam dirinya? Dirinya adalah bait Allah yang hidup. Nah, Kisah Rasul mencatat banyak peristiwa terjadi di bait Allah. Murid-murid mereka memuliakan Allah di bait Allah. Murid-murid mereka melayani pada masa-masa awal di bait Allah. Kenapa? Mau ada mengatakan pergeseran daripada bait Allah fisik menuju kepada bait Allah, di mana nanti Roh Kudus dicurahkan di atas orang-orang percaya. Maka hal-hal itu membawa kita kemudian mengerti, oh mengapa Lukas mau kita memandang Kisah Rasul dan Injil Lukas sebagai satu buku, dua jilid yang tidak terpisahkan. Maka Kisah Rasul mencatat perkembangan daripada gerakan baru ini, saudara sekalian. Kisah Rasul mencatat Jesus Movement, dan buku ini dibuka dengan bagaimana Yesus Sang Raja yang bangkit, dia memakai 40 hari untuk bersama-sama dengan murid-murid. Yesus ketika dia bangkit, Yesus tidak sekadar datang kepada murid-murid dan berkata, "Aku bangkit." Lalu murid-murid mengatakan, "Luar biasa, engkau menggenapi perkataanmu." Lalu Yesus mengatakan, "Aku naik ke surga." Tidak. Tetapi kenapa Yesus pakai 40 hari? Banyak orang juga ikut-ikutan pakai 40 hari, bilang orang kalau meninggal 40 hari masih ada berkeliaran rohnya. Saudara sekalian, ini meniru-niru 40 hari. Yesus pakai 40 hari itu bukan bergentayangan, saudara sekalian. Yesus 40 hari itu dia bangkit betul-betul dalam tubuh. Dia ketemu dengan murid-muridnya dan dia melakukan apa? 40 hari itu Yesus bukan 40 hari nongkrong-nongkrong sama murid-murid, nggak ada tujuan, ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul, saudara sekalian. Bukan. 40 hari itu Yesus pakai untuk mengajar mereka tentang the kingdom of God, tentang kerajaan Allah, dan Yesus mengajar mereka tentang prinsip dan arti pentingnya engkau hidup di dalam kerajaannya. Maka ini adalah penting, saudara sekalian. Ini adalah basic dasar yang kadang tidak diperdulikan oleh orang-orang. Yesus 40 hari mengajar kepada murid-murid hal yang mendasar yang sangat penting nantinya di dalam pelayanan para murid. 40 hari itu Yesus mengajar dan mempersiapkan murid-muridnya. Nah, kita biasanya jarang memperhatikan fase 40 hari ini. Tapi kalau kita dengan cermat memperhatikan, mengamati apa yang Yesus katakan dan ajarkan selama 40 hari, itu semuanya menyiratkan bahwa ada sesuatu yang benar-benar baru. Sesuatu yang benar-benar baru berkenaan dengan diri dan karya daripada Yesus. Maka selama 40 hari itu Yesus mengajar, menyampaikan sesuatu di mana murid-murid terbuka matanya dan mereka sadar ada sesuatu yang beda, ada sesuatu yang baru pada diri Yesus, pada karya daripada Yesus.
Murid-murid itu mereka baru saja ketika Yesus mati, mereka begitu kehilangan Yesus dan mereka merasa kehilangan semua pengharapan mereka yang dulu mereka miliki. Dulu mereka punya ambisi, dulu mereka punya tujuan, mereka punya sasaran di dalam hidup mereka. Ketika Yesus mati, mereka merasa bangunan itu semuanya runtuh, saudara sekalian. Sama misalnya kalau seorang istri ditinggal oleh suami dan dia sangat bergantung kepada suaminya, tiba-tiba ketika suaminya dipanggil Tuhan mendadak, maka semua bangunan dia, pengharapan dia itu semuanya runtuh dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Murid-murid baru mengalami itu ketika Yesus mati, mereka kehilangan pengharapan mereka. Tetapi selama 40 hari ketika Yesus bangkit sebelum naik ke surga itu, mereka menjadi orang-orang yang sangat berbeda. Setelah 40 hari itu, dan mereka belajar untuk memahami pribadi dan karya Yesus yang sebelumnya mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti sebelumnya ketika Yesus masih bersama dengan mereka. Murid-murid ketika Yesus bangkit dan mengajar mereka, sekarang mereka belajar mengenal Yesus di dalam rupa yang berbeda yang sebelumnya mereka kenal. Ketika Yesus bangkit, Yesus telah menyingkirkan rupa seorang hamba. Jadi sampai sekarang saudara sekalian kita harus sadar, kita memperlakukan Yesus itu bukan sebagaimana seorang hamba yang datang hanya untuk melayani saudara sekalian. Tetapi banyak orang Kristen memperlakukan Yesus terus di dalam rupa seorang hamba. Memperlakukan Yesus semaunya saudara sekalian. Tetapi ketika Yesus bangkit, Yesus telah menyingkirkan rupa seorang hamba dan menunjukkan dirinya di dalam kemuliaannya. Dan saudara sekalian, Yesus sekarang sudah menjadi milik ketika dia bangkit. Dia sudah belong to the other world. Menjadi milik daripada dunia yang lain dan dia akan segera pergi kepada Bapanya. Nah, di kemudian hari murid-murid itu mereka akan memiliki relasi yang berbeda dengan Yesus. Relasi yang lebih dekat dengan Yesus dibandingkan dengan sebelumnya. Dan murid-murid akan mengaminkan perkataan Yesus yang mengatakan bahwa lebih baik bagi mereka jika Yesus pergi. Karena persekutuan mereka dengan Yesus akan menjadi persekutuan di dalam roh yang sangat berbeda daripada persekutuan yang mereka miliki sebelumnya. Setelah Yesus bangkit, Yesus menyatakan diri kepada murid-murid di dalam kemuliaan dan hikmat yang berbeda, begitu berbeda sehingga Thomas mau tidak mau dia mengakui, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas tidak mengakui Yesus lagi seperti dulu, tidak melihat Yesus seperti dulu, tetapi dia melihat Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya. Nah, ini sangat berbeda daripada sebelumnya. Selama 40 hari tersebut, Yesus menyingkapkan, menggali lebih dalam tentang dirinya, tentang karyanya, dan dia juga memberikan penjelasan secara khusus apa yang menjadi panggilan dan tugas para murid. Jadi waktu Yesus bangkit, Yesus tidak sekadar menyatakan kehebatan seakan-akan dia begitu hebat bangkit daripada kematian, tetapi Yesus memberitahu mereka, engkau sekarang misinya apa, panggilanmu apa, tugasmu apa. Dan dia memberikan mereka tugas untuk kembali ke Yerusalem menjadi saksi daripada kebangkitannya. Jadi murid-murid mereka tidak akan kembali kepada hidup mereka yang dulu lagi, tetapi mereka sebagai saksinya, mereka akan mengkhotbahkan Injil tentang pertobatan dan pengampunan dosa kepada bangsa-bangsa dimulai dari Yerusalem. Maka saudara sekalian, di dalam 40 hari tersebut, para murid mereka mendapatkan perintah daripada Yesus. Di dalam pasal pertama ayat kedua Kisah Rasul dikatakan bahwa Yesus memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi mereka mendapatkan perintah daripada Yesus. Lalu di ayat yang ketiga mereka mendapatkan pengajaran berkenaan dengan kerajaan Allah. Dikatakan bahwa Yesus selama 40 hari itu berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Lalu yang ketiga, para murid mendapatkan kuasa daripada Yesus. Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai 23. Maka kata Yesus sekali lagi kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu.
Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Mereka mendapatkan kuasa daripada Yesus. Nah, Yesus menghembusi murid-murid. Ini banyak hamba-hamba Tuhan meniru, menghembusi jemaatnya, saudara sekalian. Dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini sesuatu yang sesat, karena yang bisa menghembuskan roh itu hanya Allah saja. Manusia tidak berhak untuk melakukan itu. Hanya Yesus yang bisa menghembuskan roh kepada murid-muridnya, memberikan mereka kuasa. Lalu mungkin kita bertanya, apa bedanya dengan pencurahan Roh Kudus dengan bagian ini? Yesus menghembuskan roh kepada mereka. Lalu pencurahan Roh Kudus nantinya apakah double turun Roh Kudus? Bukan, saudara sekalian. Di sini Yesus memberikan mereka kuasa, memberikan mereka jabatan, tetapi nanti kuasa memberikan mereka satu pernyataan tentang kuasa daripada Roh Kudus, tetapi mereka akan menerima kepenuhannya nanti pada saat hari Pentakosta. Nah, saudara sekalian, jadi murid-murid mendapatkan perintah, mereka mendapatkan pengajaran daripada Roh Kudus, pengajaran tentang kerajaan Allah, dan mereka menerima kuasa yang diberikan kepada mereka oleh Yesus langsung. Nah, saudara sekalian, sekarang mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Mereka harus pergi mengkhotbahkan Injil kepada semua bangsa. Dan sekarang, saudara sekalian, kerajaan itu akan berkembang secara penuh. Kerajaan itu akan berkembang tidak tertahankan, saudara sekalian. Sebagaimana Yesus pernah menceritakan bagaimana kerajaan itu akan berkembang melalui perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Di dalam Matius pasal 13, Yesus mengatakan kepada mereka perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus mengatakan, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala benih, yang tidak dipandang dianggap terlalu kecil, tetapi apabila sudah tumbuh, maka sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan dia menjadi pohon di mana burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Lalu Yesus juga mengatakan tentang kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil oleh seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Ragi yang sedikit sekali tetapi mempengaruhi daripada adonan itu. Maka Yesus mengatakan kerajaan itu yang semula tidak nampak, tetapi dia akan menjadi kerajaan yang begitu besar yang menjangkau sampai kepada bangsa-bangsa. Maka itu adalah misi yang Yesus sampaikan kepada para murid. Misi itu sudah tersedia, tetapi siapa yang akan mengerjakannya adalah para murid. Murid yang sudah melihat kebangkitan dan kemuliaan daripada Yesus. Mereka sangat ready untuk mengerjakan misi itu. Mereka sudah diberitahukan tugas mereka. Mereka siap untuk mengabarkan tentang kebangkitan Yesus. Mereka siap dengan hati yang berapi-api dan penuh dengan sukacita. Lukas 24 ayat 50 sampai 53 mencatat apa yang terjadi setelah Yesus naik ke sorga. Waktu itu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan apakah dengan hati yang sedih karena ditinggal Yesus? Hati yang tidak ada harapan karena Yesus pergi lagi? Bukan, saudara sekalian. Tetapi dicatat mereka pulang ke Yerusalem dengan hati yang sangat bersukacita. Kalau saudara bersukacita, saudara merasa ada energi besar, bukan? Energi besar mau melakukan apa saja. Orang sudah capek luar biasa. Tapi kalau hati bersukacita, kayaknya siap untuk melakukan lebih banyak hal lagi. Ada energi yang besar. Dan Alkitab mengatakan mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Mereka siap untuk mengerjakan misi kerajaan Allah. Yesus sudah mengajar mereka, memerintahkan mereka, memberikan kuasa kepada mereka, dalam arti memberikan mereka satu jabatan yang nanti kuasanya akan dicurahkan secara penuh pada hari Pentakosta. Mereka sudah siap, tetapi
Tetapi perhatikan, ini adalah satu bagian yang sangat penting di dalam seluruh perkembangan daripada kerajaan itu. Akan tetapi pada saat murid-murid sudah sangat bersukacita itu, Yesus sudah memerintahkan mereka untuk sementara waktu tinggal di Yerusalem. Mereka tinggal di Yerusalem sampai mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang tinggi. Dalam Lukas pasal 24 ayat 49, Yesus mengatakan, "Aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Mereka harus tinggal di kota itu sampai Roh Kudus turun, dan sesudah itu barulah mereka menjadi saksinya di mana? Di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Maka saudara sekalian, Alkitab mengatakan mereka harus menunggu. Mereka harus menunggu. Menunggu apa? Mereka harus menunggu Roh Kudus itu. Maka Roh Kudus akan turun dan diam di dalam mereka dan memberikan mereka kuasa. Nah, ini adalah pekerjaan pertama yang dikerjakan Kristus setelah dia ditinggikan dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa. Pekerjaan pertama daripada Kristus adalah mengirimkan Roh Kudus. Pada pemuliaannya, dia sendiri menerima dari Bapa Roh Kudus yang dijanjikan di dalam perjanjian lama, dan karena itu dia sekarang dapat, sebagaimana janjinya kepada para murid, dia sekarang bisa memberikan itu kepada para murid. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 33 dikatakan, "Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah." Jadi sesudah Yesus naik ke sorga dan dia mendapatkan tempat di sebelah kanan daripada Allah Bapa, sesudah dia ditinggikan di sebelah oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi saudara sekalian, Roh Kudus yang Yesus berikan itu keluar daripada Bapa, diberikan kepadanya oleh Bapa, dan sesudah itu diberikan kepada gereja. Nah, Yesus pernah berjanji kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 bahwa penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Ini adalah doktrin Roh Kudus yang sangat penting, saudara sekalian. Banyak kita hanya terus melihat Roh Kudus dalam fenomena-fenomena tertentu. Tetapi sebenarnya yang Yesus katakan, Roh Kudus itu ketika dia datang, dia akan mengajar kamu segala sesuatu yang telah ku sampaikan kepadamu, yang telah ku katakan kepadamu. Lalu Yohanes pasal 15 ayat 26 dikatakan, jikalau penghibur yang akan diutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dia akan bersaksi tentang aku. Maka Roh Kudus tidak membuat orang tergelepar-gelepar. Roh Kudus tidak membuat orang mendapat penglihatan-penglihatan aneh-aneh pada zaman sekarang ini, saudara sekalian. Tapi Roh Kudus akan memberitahu orang itu tentang kebenaran yang berasal daripada Bapa. Roh Kudus akan bersaksi tentang Yesus. Maka di mana ada pekerjaan Roh Kudus? Ketika Yesus diberitakan. Di mana ada pekerjaan Roh Kudus? Ketika firman disampaikan, di situ Roh Kudus bekerja. Maka saudara sekalian, gereja adalah institusi yang berbeda sekali daripada institusi-institusi yang ada yang lain. Karena kepada gereja, Yesus memberikan Roh Kudus. Maka gereja itu, saudara sekalian, sebagaimana hebat pun bangunannya, sebagaimana rapi pun organisasinya, sebagaimana banyak pun juga investasi tabungan yang dimiliki. Tetapi jikalau tidak ada kuasa Roh Kudus yang mengajarkan kebenaran dan memberitakan tentang Yesus, maka saudara sekalian, betulkah itu bisa disebut sebagai gereja Tuhan? Karena Roh Kudus hanya diberikan kepada gerejanya. Nah saudara sekalian, pembukaan ini pasal pertama ayat 1 sampai ayat ke-5, bagian yang singkat ini, yang diberikan judul salam di dalam Alkitab kita, itu adalah fase
yang sangat penting di dalam peledakan daripada Injil Kerajaan Allah. Saudara sekalian, ini adalah fase yang sangat penting dan juga ini adalah prinsip yang penting di dalam pelayanan kita. Ini juga adalah prinsip yang penting di dalam hidup daripada orang-orang percaya. Apa yang mau diajarkan di dalam 5 ayat pertama daripada Kisah Rasul. Nah, saudara sekalian, bagian penting daripada pelayanan para rasul itu bukan hanya pada tindakan mereka. Ketika mereka pergi, mereka menyembuhkan orang, mereka mengusir setan, mereka mempertobatkan ribuan orang, mereka mengajar, saudara sekalian. Bukan itu saja bagian yang penting, tetapi ada fase pendahuluan, fase persiapan ketika mereka menantikan pimpinan Tuhan, mereka menantikan kuasa Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada mereka. Ini fase yang sangat penting. Mereka sudah siap melayani. Bukankah kami sudah belajar? Bukankah Yesus sudah mengajar kami kerajaan Allah? Bukankah kami sudah dihembuskan oleh Roh Kudus? Kalau begitu kami langsung keluar, kami langsung melayani, kami langsung melakukan peristiwa yang ajaib. Tetapi tidak, Yesus menyuruh mereka, engkau harus diam, engkau harus tinggal di Yerusalem, engkau harus menunggu. Dan ini adalah fase yang sangat penting, yaitu fase persiapan daripada mereka sebelum masuk ke dalam pelayanan. Yesus memerintahkan mereka, engkau harus diam, tunggu. Engkau harus menantikan sampai Roh Kudus itu dikirimkan. Roh Kudus diutus. Karena apa? Karena tanpa kuasa Roh Kudus, they are nothing, saudara sekalian. Mereka bukan siapa-siapa. Tanpa kuasa daripada Roh Kudus, mereka hanyalah bekas nelayan yang tidak ada kuasa untuk melakukan pekerjaan kerajaan Allah. Maka Yesus suruh mereka menunggu. Saudara sekalian, tanpa Roh Kudus, siapapun juga kita tidak punya kuasa pelayanan. Orang yang sekolah S3 sekalipun, orang doktor sekalipun, orang paling kaya sekalipun, kalau dia terjun ke dalam pelayanan, dia kira dia bisa mengerjakan pelayanan yang besar. Tetapi tanpa Roh Kudus, they are nothing, saudara sekalian. Mereka bukan siapa-siapa, maka mereka harus menunggu. Saudara sekalian, ini yang perlu dilakukan oleh murid-murid. Mereka harus menunggu sebelum masuk ke dalam pelayanan. Dan seringkali kita mengatakan menunggu itu adalah pemborosan waktu. Kita tidak suka menunggu, bukan? Kalau bisa langsung datang, langsung beres urusan. Menunggu bagi kita adalah pemborosan waktu. Kenapa kita mesti mempersiapkan hati sebelum ibadah? Itu memboroskan waktu, menunggu. Tetapi saudara sekalian, ini adalah fase yang sangat penting. Dan Tuhan pakai momen-momen menunggu untuk mempersiapkan orang-orang yang dia mau pakai. Musa, Tuhan tidak langsung pakai. Ketika dia berada di istana Firaun, dia memiliki sarana, memiliki fasilitas, memiliki jabatan, memiliki kuasa untuk mengadakan kudeta, memimpin orang Israel untuk memberontak kepada Firaun. Tapi Tuhan suruh dia pergi, tunggu 40 tahun di padang gurun. Di padang gurun sebelum Tuhan panggil dia untuk memimpin bangsa Israel. Lalu Paulus orang yang sangat cemerlang. Paulus orang yang sangat tajam pemikirannya. Paulus setelah pertobatannya apa yang terjadi? Galatia pasal pertama ayat 17 mengatakan dia pergi ke tanah Arab dan Damaskus. 3 tahun, saudara sekalian. Ada yang mengatakan dia pergi ke sana untuk mengkabarkan Injil. Karena Paulus orang yang tidak bisa diam, saudara sekalian. Tetapi ada pula yang mengatakan bahwa Paulus pergi ke tanah Arab itu untuk memikirkan peristiwa besar yang baru saja dia alami. Hidup Paulus, seluruh prinsip yang dia pegang, ketika dia berjumpa dengan Yesus, itu mengalami upside down. Seluruh pemikiran dia, hidup dia itu terbalik, saudara sekalian. Maka orang yang menafsirkan bagian ini mengatakan Paulus dia pergi ke tanah Arab. Dia mengambil waktu untuk berdiam bersama dengan Tuhan. Dia belajar, dia meditate, dia menerima petunjuk lebih lanjut apa yang harus dia lakukan. Paulus itu seorang murid Taurat yang sangat tekun dan cemerlang. Dan setelah perjumpaannya secara pribadi dengan Yesus, maka Paulus merasa dia perlu untuk merenungkan lebih jauh apa arti daripada pertobatannya. Apa arti daripada panggilannya? Siapa Yesus selama ini yang dia kenal? Saudara sekalian,
Ketika kita mengenal Yesus dengan sesungguhnya, banyak hal yang akan terbolak-balik di dalam pemikiran kita. Ketika orang jadi Kristen, ketika orang jadi percaya, banyak hal yang dia tidak mudah terima. Dia harus menggumulkan itu. Dan Paulus tahu dia harus mengambil waktu untuk memikirkan lebih jauh pertobatannya. Panggilannya, selama ini dia kira dia melayani Tuhan, ternyata tidak. Sekarang dia harus memikirkan itu. Dia melayani siapa? Siapakah Yesus? Ada penafsiran yang mengatakan bahwa hasil daripada dia satu masa itu di mana Paulus dia mempersiapkan diri di tanah Arab. Hasil daripada satu masa itu adalah teologi yang begitu kental, teologi yang begitu solid yang sebagaimana Paulus tuliskan kepada jemaat di Roma. Maka kitab Roma, surat Roma yang begitu kental di dalam teologi, saudara sekalian, itu adalah hasil daripada pergumulan, daripada hasil daripada Paulus berada satu masa di tanah Arab. Itu saudara sekalian. Tuhan sendirilah yang menuntun dan membentuk teologi daripada Paulus. Arab adalah tempat di mana Paulus menyelaraskan kembali pengertiannya akan Allah. Maka orang-orang yang baru bertobat, mungkin dia merasa aku siap untuk melayani. Apalagi dia orang-orang yang mungkin sebelumnya memiliki pendidikan yang tinggi. Dia sebelumnya memiliki jabatan yang tinggi di dalam pekerjaannya. Dia orang yang dihormati, dia punya koneksi, dia punya apa saja untuk bisa langsung melayani, untuk bisa langsung menggebrak, melakukan pelayanan yang besar. Tetapi Alkitab mengatakan, engkau perlu menunggu, engkau perlu waktu untuk berdiam, engkau perlu waktu untuk menyelaraskan duniamu yang sekarang upside down itu dengan panggilan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan. Maka Alkitab dengan jelas mengatakan syarat bagi para penatua, janganlah dia orang yang baru percaya. Jangan dia orang yang baru percaya, supaya jangan ada keangkuhan, jangan ada kesombongan, jangan ada perasaan bahwa Allah yang harus menyelaraskan segala sesuatu kepada dia. Maka ketika seseorang menjadi percaya, dia harus ada satu waktu di mana dia menantikan pimpinan Tuhan. Ada satu waktu di mana dia menyelaraskan nanti seluruh hidup dan pelayanan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka masa itu adalah menjadi masa sangat penting di dalam pelayanan kerasulan daripada Paulus. Paulus sangat perlu masa-masa seperti itu. Demikian pula kita sangat memerlukannya, saudara sekalian. Maka kenapa kita memakai waktu untuk belajar? Aku tidak mau belajar, aku mau masuk langsung ke dalam pelayanan. Saudara akan merusak pelayanan lebih daripada saudara belum masuk dalam pelayanan. Orang yang tidak mau belajar, orang yang tidak mau berdoa, orang yang tidak mau mempersiapkan diri dengan baik, ketika dia merasa dia layak untuk masuk dalam pelayanan, pada hari itu dia sudah merusak pekerjaan Tuhan. Paulus perlu masa seperti itu. Kita perlu masa seperti itu. Masa ketika Tuhan membentuk kita, sehingga kita betul-betul menyelaraskan panggilan kita dengan kehendak Tuhan, dengan apa yang Tuhan mau. Sekali lagi Yesus berkata, bukanlah kehendakku, kalau mungkin cawan ini lalu, tetapi jangan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Kali kedua Yesus pergi berdoa hal yang sama. Demikian pula kali ketiga. Maka saudara sekalian, ini adalah satu masa yang sangat penting. Kisah Rasul akan dibuka dan ditutup dengan pelayanan Paulus sampai ke Roma yang dikatakan sebagai wujud dunia. Tetapi kisah Rasul dimulai dengan fase menunggu. Menunggu, saudara sekalian. Di dalam pelayanan kita ini fase berdiam, fase menundukkan diri adalah fase yang sangat penting. Tuhan bentuk dan Tuhan persiapkan melalui rohnya yang kudus sebelum keluar melayani. Sedih sekali ketika banyak hamba Tuhan merasa cukup 3 bulan belajar, lalu naik mimbar, lalu merasa penuh dengan kuasa, lalu mengangkat fenomena-fenomena Roh Kudus, seakan-akan orang menjadi terpukau dan gentar karena fenomena itu. Tetapi tidak melalui fase menunggu, fase menanti, sampai pimpinan Tuhan jelas, sampai ada guidance of the Holy Spirit di dalam pelayanan dia. Saudara sekalian, pelayanan yang sungguh-sungguh, persiapan yang sungguh-sungguh untuk masuk ke dalam pelayanan itu punya arti yang lebih dalam daripada sekadar talenta, sekadar kecakapan dan kemampuan di dalam pelayanan. Seringkali mungkin kita pun tergoda, bukan, melihat orang yang kemudian kita mengatakan ini pasti bisa.
pasti kalau masuk pelayanan pasti jadi orang hebat. Tetapi betulkah begitu Tuhan pakai? Billy Graham, sekali lagi saya menceritakan bagaimana dia pada zaman dia sekolah teologi, ada orang namanya Charles Templeton, lebih berbakat, lebih yang orang katakan lebih bisa menjadi pengkhotbah kelas dunia, pengkhotbah kebangunan yang besar, tetapi kemudian Tuhan tidak pakai. Yang Tuhan pakai adalah orang biasa-biasa yang namanya Billy Graham yang Tuhan pakai. Saudara sekalian, persiapan yang sungguh-sungguh untuk masuk dalam pelayanan, sekali lagi, itu lebih penting daripada sekadar talenta, kecakapan, dan kemampuan di dalam pelayanan. Maka melalui tahun-tahun awal itu Tuhan membentuk Paulus, sehingga Paulus mengenal Kristus yang sesungguhnya di dalam kuasa kebangkitannya dan juga di dalam persekutuan dengan penderitaannya. Saudara sekalian, Paulus tidak mengatakan persekutuan di dalam kemuliaan Kristus, karena Kristus mulia, aku mau masuk ke dalam kemuliaan itu. Ketika orang menjadi Kristen, dia bukan masuk kepada kemuliaan. Maka kita tidak perlu bersaksi ke sana ke sini. Kalau saudara sekalian, kalau kita mengejar kemuliaan, Paulus mengatakan bahwa dia berbagian di dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan Kristus. Dan karena itu Paulus dipersiapkan lebih lengkap untuk tugas yang lebih besar, yang mana dia dikuduskan, dipisahkan Tuhan untuk melayani bangsa-bangsa yang dikatakan Gentiles itu. Nah, Kisah Rasul mencatat peledakan daripada kerajaan Sang Mesias. Pemberitaan Injil yang secara masif itu akan dimulai. Dan Sang Raja, the King of Kings, dia akan menaklukkan satu kerajaan demi kerajaan yang lain. Tapi menaklukkan dengan apa? Bukan dengan violence, bukan dengan kekerasan, tetapi melalui kasih pengorbanannya di atas kayu salib. Maka violence, power daripada dunia ini tidak pernah bisa menaklukkan sesungguh-sungguhnya. Karena kuasa daripada salib, daripada kasih pengorbanannya, itulah yang akan menaklukkan kerajaan demi kerajaan, wilayah demi wilayah. Tetapi untuk memulainya, murid-murid disuruh menunggu. Mereka tidak boleh langsung bergerak. Sebab apa? Sebab segala sesuatu, inisiatif datangnya daripada Allah. Segala sesuatu, demikian pula kuasa mereka datangnya daripada Allah. Mereka harus menunggu kuasa diberikan kepada mereka. Mereka harus menunggu momentum daripada Tuhan, saudara sekalian. Momentum daripada Tuhan. Menunggu janji Roh Kudus yang diberikan oleh Yesus. Di sini sekali lagi mau menyatakan hal yang penting apa? Sekali lagi bahwa keselamatan itu bukanlah inisiatif daripada manusia. Keselamatan itu bukan usaha daripada manusia. Jelas dari bagian ini menyatakan ketika kerajaan itu akan menjangkau seluruh dunia, dimulai dari mereka harus berdiam. Mereka harus tinggal di Yerusalem. Mereka harus menunggu inisiatif daripada Allah. Mereka harus menunggu kuasa daripada Roh Kudus. Pelayanan itu bukan berdasarkan berapa besar jasa daripada manusia. Dan saudara, begitu banyak hal penting yang kita harus belajar menunggu, bukan? Banyak hal penting kita harus belajar menunggu. Sebelum mulai sesuatu, biarlah kita belajar untuk bergumul dan berdoa. Bergumul dan berdoa, minta pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan. Seberapa sering kita bergumul dan berdoa? Ketika kita akan bekerja, apa yang kita perhitungkan sebagai faktor utama kita menerima kerjaan itu? Apakah karena gaji yang besar? Apakah karena gengsinya? Ataukah karena apa kita memutuskan sesuatu? Demikian pula ketika orang mau menikah, apa yang menjadi alasan utama di dalam dia membuat keputusan? Apakah dia melalui pergumulan? Apakah dia melalui doa? Seringkali kita harus mengakui bahwa kita ingin apa-apa cepat-cepat, saudara sekalian. Kita ingin apa-apa kalau bisa instan, kalau bisa cepat. Tetapi kita lupa bagian di mana Tuhan mempersiapkan dan bagian di mana Tuhan mau kita berdoa meminta. Jadi ada bagian Tuhan mempersiapkan, ada bagian yang Tuhan mau kita berdoa dan meminta. Tetapi sejujurnya kita suka mengabaikan tentang doa. Jangan mengabaikan berdoa. Doa itu penting. Banyak orang Kristen menganggap doa itu buang-buang waktu.
Karena itu persekutuan doa di gereja-gereja selalu sepi kalau doanya adalah untuk pekerjaan Tuhan. Kalau untuk diri sendiri supaya kaya, supaya apa, pasti rame itu kebaktian doa. Banyak orang Kristen menganggap buang-buang waktu untuk berdoa. Lebih baik aku langsung kerja dan langsung lihat hasilnya. Saudara sekalian, memang doa itu, apalagi doa syafaat saudara sekalian, itu takes time. Itu doa, itu memang buang waktu saudara sekalian. Mendoakan orang lain, apalagi doa syafaat. Mari kita doakan 3 pokok doa, 4 pokok doa, 10 pokok doa. Itu memang buang waktu saudara sekalian. Yang doa syafaat, orang yang doa syafaat masuk ke dalam persekutuan doa, itu harus membuang waktu. Karena itu banyak orang Kristen yang enggan membuang waktu. Karena apa? Waktuku terlalu berharga. Aku tidak punya waktu untuk berdoa panjang lebar. Aku tidak punya waktu untuk apalagi mendoakan orang lain. Tetapi saudara sekalian, kalau pakai istilahnya daripada seorang teolog Amerika, Marva Dawn, dia mengatakan bahwa doa, ibadah, doa syafaat itu adalah the royal waste of time. Ada waste of time yang biasa, saudara sekalian buang-buang waktu, saudara nunggu di dokter berjam-jam, itu waste of time memang. Tetapi ada royal waste of time. Ada yang namanya breakfast, saudara sekalian ya, itu makan pagi biasa. Saudara bisa makan nasi di pinggir jalan, saudara sekalian, itu sarapan juga. Saudara bisa makan bakmi di pinggir jalan, itu sarapan juga, breakfast. Tetapi ada yang namanya royal breakfast. Saudara diundang ke dalam istana dan makan bersama-sama, itu namanya royal breakfast. Waste of time, berdoa itu waste of time. Orang mengatakan, ya memang harus menyediakan waktu. Lalu kita mengatakan buang-buang waktu saja. Tetapi yes, it is royal waste of time. Satu buang waktu yang apa? Yang sangat mewah. Buang waktu yang sangat mulia. Saudara buang waktu 1 jam menunggu di tempat praktek, atau saudara menunggu 1 jam sambil menonton YouTube juga bisa sama-sama kan, waste of time. Tetapi ketika saudara masuk dalam doa, saudara masuk di dalam doa syafaat bersama-sama dengan saudara-saudara yang seiman, itu adalah royal waste of time saudara sekalian. Mendoakan di dalam buang-buang waktu yang indah, yang mulia saudara sekalian, yang begitu megah. Dan ketika murid-murid mereka mau mengerjakan pekerjaan Tuhan, maka mereka perlu untuk menantikan waktunya Tuhan. Itu adalah penantian yang indah. Dan hidup ini memang terdiri dari penantian, bukan saudara sekalian? Anak harus menunggu sampai dia cukup besar untuk bisa sekolah. Zaman kita kecil, kalau masih pegang sampai sini belum bisa sekolah. Harus pegang sampai telinga, baru senang, aku udah bisa sekolah. Lalu menunggu waktunya sampai bisa nyetir mobil. Umur 17 baru bisa bikin SIM. Itu anak kedokteran, mau cepat-cepat praktek nggak bisa, nunggu waktunya. You harus belajar, you harus kemudian menjalani masa orientasi dan sebagainya, masa koas dan sebagainya untuk menjadi dokter. Orang bekerja harus nunggu waktu untuk dia bisa naik jabatan. Demikian pula hamba Tuhan, semuanya itu menunggu waktu. Dan menunggu itu saudara sekalian adalah seni yang tidak bisa dipelajari sekali. Menunggu itu adalah seni yang tidak bisa cuma dipelajari 1 kali. Seumur hidup kita akan menunggu kapan waktunya. Maka saya ingat kembali George Muller, seorang yang Tuhan percayakan belasan ribu anak-anak yatim piatu dan seorang pendoa yang sangat powerful. George Muller, dia selalu mengatakan sebelum dia melakukan satu pekerjaan, dia menanyakan 3 hal. Apakah ini pekerjaannya Tuhan? Apakah ini caranya Tuhan? Apakah ini waktunya Tuhan? Dia selalu menanyakan 3 hal. Maka saudara sekalian, itulah yang terjadi kepada murid-murid. Tuhan minta mereka menunggu untuk betul-betul akhirnya menyadari bahwa kerajaan ini, peledakannya nantinya, Injil itu diberitakan, itu adalah inisiatif daripada Allah. Dan gereja perjanjian baru akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Tapi sebelum itu terjadi, Yesus menyuruh mereka diam dan menunggu, berkumpul dan berdoa sampai Roh Kudus itu dicurahkan. Dan kita akan menyaksikan berikutnya bagaimana Tuhan bekerja di antara mereka, orang-orang yang biasa itu, ketika Roh Kudus dicurahkan bagi mereka. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan, dan kami bersyukur melihat pekerjaan Tuhan yang besar yang Tuhan kerjakan melalui orang-orang yang sederhana. Bukan karena mereka, bukan karena kecakapan, talenta, kemampuan mereka, tetapi karena kuasa dan inisiatif daripada Allah. Ada Roh Kudus yang dicurahkan kepada mereka.
Tuhan, biarlah kami belajar bagaimana hidup di dalam penantian. Seringkali kami tidak sabar di dalam penantian. Seringkali kami ingin cepat-cepat segala sesuatu terjadi seperti apa yang kami kehendaki. Tapi Tuhan, tolong kami belajar untuk mempersiapkan diri. Tolong kami belajar untuk menikmati waktu pembentukan Tuhan, untuk menikmati waktu ketika Tuhan mengajar kami, menikmati waktu ketika Tuhan menyuruh kami berdiam, bahkan ketika kami tidak melakukan apa-apa. Biarlah kami menghargai waktu-waktu seperti itu, waktu-waktu di mana orang-orang dunia mengatakan itu buang-buang waktu, tetapi biar kami belajar untuk menikmati bagaimana kami boleh memakai waktu, membuang waktu di dalam kemegahan, bukan di dalam kesia-siaan. Terima kasih Tuhan, biar kami belajar menanti, biar kami belajar untuk menunggu guidance daripada Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.